Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya Mbak, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur senyaman mungkin posisi duduknya. Karena kan suatu kenyamanan itu akan membuat kita menjadi lebih enak, lebih lebih baik dalam segala hal yang kita lakukan pastinya. Nah, sekarang Mbak boleh atur posisi dulu. Saya atur dulu ya Bu. Ya, silakan. Udah Bu. Sudah benar-benar nyaman kan? Ya sudah. Baik, kalau sudah nyaman, bagaimana kondisi suhu di ruangan ini? Apakah sudah pas atau mungkin terlalu dingin atau kurang dingin atau mungkin masih panas? Nah, Mbak boleh bilang sama ibu, nggak usah sungkan, anggap aja ini rumah sendiri gitu ya. Ya Bu, sejauh ini saya sudah merasa nyaman sekali ya Bu di sini karena kondisi suhu di ruangan ini pun ya nggak yang terlalu dingin ya nggak terlalu panas, jadi sedengan gitulah Bu. Dan saya benar-benar sudah merasa nyaman Bu di sini dan kondusif juga di sini, nggak rame gitu. Jadi sudah nyaman Bu. Sudah nyaman ya? Iya. Syukurlah kalau kamu sudah nyaman Mbak. Oh iya, ngomong ibu ini bicara dengan Mbak siapa nih? Nama saya Dewanti Bu. Oh iya Mbak Dewanti, nama ibu Bu Dewi ya. Oh iya Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, BTW kesibukan Mbak Dewanti ini apa ya? Saya tuh kesibukannya tuh ya kuliah ya Bu ya pastinya. Tapi kan kuliahnya lagi online soalnya lagi pandemi juga. Terus di samping itu saya juga kan di rumah aja nih Bu ya, sibuk ngerjain tugas lah Bu ya, biasa mahasiswa gitu kan Bu. Terus ya sambil apa itu namanya bantu-bantu orang tua, bantu beres-beres rumah gitu Bu. Jadi saya tuh ya nggak lupa gitu sebagai mahasiswa ya, sebagai anak itu ya balance gitu Bu. Nah itu benar sekali Mbak, jadi Mbak itu sudah bisa memposisikan gitu bagaimana menjadi mahasiswi, bagaimana menjadi seorang anak di rumah. Jadi antara keduanya ini benar-benar seimbang gitu ya, nggak yang Mbak Dewanti di rumah tuh males-malesan, nggak yang tidurnya juga begadang gitu kan, enggak ya. Jadi Mbak Dewanti tuh kayak memang benar-benar teratur banget dan bisa memposisikan dengan baik antara kewajiban sebagai mahasiswa dengan sebagai anak di rumah yang tidak lupa akan kewajiban sebagai membersihkan rumah tadi itu kan. Itu benar sekali Bu, acungi jempol buat Mbak Dewanti. Iya Bu, ya masa ya di rumah aja saya males-malesan Bu, kan ya kasihan orang tua nanti, kasihan mama juga. Jadinya ya saya ya sebisa mungkin posisikan kewajiban saya sebagai seorang anak itu ya kayak gimana ya, membantu orang tua ya kayak gitu Bu. Benar sekali. Oh ya, ngomong Mbak Dewanti di sini tuh pasti ada yang ingin diceritakan nih sama ibu. Iya Bu, apa tuh saya tuh ingin konsultasi gitu sama ibu, soalnya katanya ibu tuh kayak tempat curhatnya orang-orang gitu Bu, yang punya masalah kayak gitu. Jadi ibu tekankan ya Mbak, di dalam dunia BK itu namanya bukan konsultasi, melainkan proses konseling. Nah, proses konseling itu bukan sebagai tempat curhat gitu ya, maksudnya kita sama-sama menemukan solusinya seperti itu. Jadi dibilang tempat curhat ya enggak ya, itu maksudnya itu sebuah kesalahan. Maksudnya ya ibu emang tempat, maksudnya sering banget menerima atau membantu menangani masalah-masalah dari seorang. Cuman nah di sini namanya bukan proses konsultasi melainkan proses konseling seperti itu ya. Oh iya Bu, jadi proses konseling ya Bu ya namanya. Jadi apakah Mbak Dewanti sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Kalau gitu ibu jelaskan ya. Jadi proses konseling itu adalah upaya bantuan seorang konselor kepada konselingnya. Jadi ibu sebagai konselor dan Mbak Dewanti sebagai konseling. Nah di sini tugas konselor itu apa? Membina, mengarahkan dan membangun hubungan baik dengan konselingnya. Jadi di sini ibu itu yang nanti memfasilitasi Mbak Dewanti dan membina Mbak Dewanti atau mengarahkan dalam menemukan satu solusinya gitu. Dan di sini ibu tekankan bukan ibu yang kayak kasih tahu solusinya ini loh Mbak gitu, bukan, melainkan dari diri Mbak Dewanti sendiri gitu. Nah tugas Mbak Dewanti apa sebagai konselor? Menceritakan permasalahannya dengan detail dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya Mbak Dewanti aja nggak mau ngomong, diem aja dalam proses konseling, ya bagaimana bisa menganalisa masalahnya seperti itu. Jadi di sini Mbak Dewanti yang aktif juga ya, ibu harapkan aktif dalam menyampaikan
ceritanya, menyampaikan pendapatnya dari satu permasalahannya. Ini tuh kira-kira solusi yang tepat buat diri Mbak Dewanti itu apa gitu. Jadi itu Mbak Dewanti yang memikirkannya. Nah, Ibu nanti yang akan mengarahkan saja gitu. Seperti itu ya, apakah sudah paham? Sudah paham Bu. Baik, nah dalam proses konseling itu biasanya ada durasi dan pertemuan. Nah, durasinya itu sekitar 30-45 menit. Di sini Ibu tawarkan, Mbak Dewanti maunya berapa menit? Saya mau 30 menit aja Bu, soalnya kan nggak yang terlalu lama juga, sedang lah Bu. Jadi 30 menit saja ya. Baik, proses konseling ini berjalan 30 menit berarti. Untuk pertemuan itu biasanya ada beberapa pertemuan Mbak. Jadi misalnya kalau dirasa pertemuan hari ini tuh belum maksimal atau Mbak Dewanti belum masih bingung untuk mencari solusinya, kita bisa mengadakan pertemuan lagi. Nanti Mbak Dewanti bisa calling Ibu lagi atau bikin janji sama Ibu, enaknya proses keduanya itu atau pertemuan selanjutnya itu kapan Bu? Nah, nanti kita sama-sama mengaturnya seperti itu. Iya Bu, Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke asas-asas. Dalam proses konseling itu ada asas, dimana asas ini tuh harus dipegang teguh baik dari baik bagi seorang konselor dan konseli juga pastinya. Nah, di sini ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu dimana asas ini tuh emang bener-bener paling utama nih, dan proses konseling itu dijaga penuh baik dari konselor maupun konseli, terutama konselornya. Jadi Mbak Dewanti nggak usah khawatir kalau masalahnya itu akan bocor kemana-mana, karena asas kerahasiaan ini tuh bener-bener asas yang nggak boleh disepelein gitu. Jadi emang harus bener-bener jangan sampai bocor kemana-mana. Jadi hanya Ibu dan Mbak Dewanti saja yang mengetahuinya tanpa ada pihak lain seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Dewanti itu sebagai seorang konseli perlu terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang Mbak Dewanti itu kayak ragu untuk cerita ke Ibu, tuh jangan. Nah, kalau misalnya seperti itu ya nggak akan berjalan dengan maksimal proses konselingnya seperti itu. Jadi terbuka dan benar-benar jujur lah sama Ibu kalau mau proses konselingnya berjalan dengan lancar seperti itu. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Mbak Dewanti kan nggak ada unsur keterpaksaan ya di sini. Iya Bu, jadi saya tuh ingin menemui Ibu tuh benar-benar ingin menyelesaikan masalah saya Bu. Jadi nggak ada yang maksa saya juga. Jadi kan memang ini atas kemauan Mbak Dewanti sendiri seperti itu ya. Jadi Ibu sendiri pun nggak memaksa Mbak Dewanti untuk kesini. Ini memang benar-benar murni kan atas keinginan Mbak Dewanti seperti itu. Nah, apakah sudah paham mengenai asas-asas yang Ibu jelaskan? Iya sudah paham Bu, tapi sebelumnya itu saya masih yang tadi ragu, agak ragu sama yang namanya asas kerahasiaan. Soalnya apa ya, cerita ke temen sendiri aja bisa bocor Bu. Nah, apalagi sama Ibu, ya emang kan Ibu kan sebagai konselor, tapi saya tuh takutnya nanti Ibu tiba-tiba tuh keceplosan gitu cerita ke teman-temannya Ibu atau ke siapapun gitu Bu. Jadi saya tuh kayak masih, apakah ini benar-benar jamin banget kerahasiaannya seperti itu Bu. Tenang Mbak, jadi asas kerahasiaan seperti yang Ibu bilang tadi itu perlu dijaga teguh dan emang harus dijaga teguh oleh seorang konselor. Karena apa? Ya kalau misalnya Ibu yang bocorkan ke orang lain kan nggak ada yang percaya sama Ibu dong. Jadi yang benar-benar asas ini tuh dijunjung tinggi gitu. Karena kalau misalnya Ibu melanggar sendiri asas tersebut, ya Ibu akan dikenai sanksi Mbak, dan Ibu akan melanggar kode etik konselor yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kan masa kayak gitu Ibu nggak layak dipanggil konselor dong kalau misalnya Ibu yang membocorkan ke orang lain, membocorkan ke teman-teman Ibu keceplosan. Itu kayaknya mustahil gitu. Dan ya apa ya, seorang konselor itu bisa mengontrolnya seperti itu, nggak sampai yang meluber kemana-mana gitu ceritanya. Nggak sembarangan juga ya Bu. Nggak sembarangan. Jadi emang bener-bener dijaga penuh asas kerahasiaan ini. Kalau misalnya Mbak Dewanti masih ragu nih untuk cerita ke Ibu, ya mending proses ini sampai di sini saja gitu. Karena kalau misalnya ada salah satu pihak yang masih ragu atau masih belum bersedia untuk ke proses selanjutnya, ya sia-sia saja gitu. Jadi emang benar-benar harus kenyamanan Mbak di sini tuh, jangan ada yang keterpaksaan, yang keraguan tadi. Nah, itu yang akan menghambat proses konseling nantinya. Nah, sekarang Mbak Dewanti maunya gimana? Bersedia melanjutkan atau berhenti di sini? Saya
bersedia melanjutkan Bu, soalnya saya tuh udah pingin keluar gitu loh Bu dari masalah saya ini gitu. Soalnya saya nggak mau menghantui gitu loh Bu masalah saya itu di pikiran saya. Jadi saya ingin segera mengatasi masalah ini Bu, seperti itu. Jadi ingin melanjutkan proses konseling. Baik ya, sudah bersedia kalau begitu melanjutkan Iya, proses Bu. konseling ini. Nah, Mbak Dewanti sekarang boleh cerita apa sih permasalahan yang mengganggu Mbak Dewanti? Jadi gini Bu, saya tuh punya pengalaman Bu. Jadi saya tuh kan pernah disuruh jadi dirijen Bu. Kan saya notabene tuh anak padu. Jadi waktu itu ada acara Bu, acara 17 Agustus di kampung gitu ya Bu. Nah saya tuh tiba-tiba langsung ditunjuk gitu Bu sama ketua RT-nya untuk menjadi dirijen. Nah sedangkan saya kan nggak ada persiapan sama sekali gitu Bu. Jadi langsung hari H waktu itu udah acara udah berlangsung Bu, disuruh mimpin dirijen waktu Indonesia Raya. Nah saya tuh sudah nggak yakin awalnya, sudah wah nanti pasti bakalan jelek gitu, saya akan melakukan kesalahan, dan beneran terjadi Bu. Waktu di panggung tuh saya melakukan kesalahan antara tempo dirijen saya dengan tempo instrumen Indonesia Raya itu nggak pas Bu. Jadi gerakan tangan saya tuh kayak lebih cepet gitu loh Bu. Nah itu dari situ saya kan waduh sudah salah gitu. Nah waktu turun dari panggung ada yang menegur saya Bu, ya menegur langsung gitu, seseorang lah Bu, pokoknya menegur di depan orang banyak gitu. Gimana sih anak padus kok nggak bisa dirijen, padahal kan Bu nggak semuanya anak padus tuh bisa dirijen. Kan padus kan nyanyi ya Bu ya, nggak semuanya itu bisa gitu loh menguasai dirijen yang benar-benar bisa gitu Bu, yang ditunjuk dari dirijen. Nah sedangkan di padus pun saya nggak pernah gitu Bu jadi dirijen, jadi saya tuh cuma nyanyi-nyanyi aja gitu kalau di padus ya. Ya itu Bu, saya kayak dipermalukan gitu loh Bu dari situ. Jadi di orangnya tuh ngomongnya dengan nada yang tinggi biar orang-orang itu pusat perhatiannya ke saya, biar saya tuh kayak dilihatin banyak orang gitu loh Bu. Jadinya saya tuh merasa duh aku dipermalukan di depan umum dan dilihatin orang banyak dengan nada bicara orang itu tuh yang buat saya tuh kayak agak sakit hati juga gitu loh Bu. Gak bisa tadi diomongin, dalam hati saya tuh bilang gak bisa tadi diomongin empat mata gitu, apa harus teriak-teriak kayak gitu, apa harus ngomong itu di depan orang secara langsung. Dan beneran Bu, saya tuh kayak langsung jadi pusat perhatian gitu loh Bu. Terus teman-teman saya tuh juga kadang ngeliatin saya gitu, jadi kayak mikir apa yang dipikirkan sama orang itu tuh sama kayak yang dipikirkan teman-teman saya gitu loh Bu. Jadi kayak mereka tuh kayak menyalahkan saya gitu Bu. Jadi dari situ kayak saya sudah apa ya, udah nggak mau lagi gitu kalau ditunjuk di depan umum, saya takut nanti melakukan kesalahan lagi seperti itu Bu. Ini jadi berantem ya. Jadi Mbak Dewanti di sini tuh pernah melakukan kesalahan antara tempo dengan dirijen ya, antara tempo dengan lagu dan gerakan tangannya tuh nggak sesuai gitu. Nah di sini Mbak Dewanti tuh jadi merasa kayak sakit hati sama orang yang menegur Mbak Dewanti tadi kan, karena menegurnya itu di depan orang banyak, di depan umum, dan seolah-olah itu kayak mempermalukan Mbak Dewanti seperti itu. Dan teman-teman Mbak Dewanti pun seolah-olah juga tatapannya itu seperti menyalahkan Mbak Dewanti seperti itu. Dan akibat dari kejadian itu Mbak Dewanti tuh nggak mau ditunjuk lagi gitu. Nah, sekarang ibu tanya, kalau misalnya nih ada seorang yang perlu banget minta bantuan Mbak Dewanti, kayak emang bener-bener urgent dan butuh Mbak Dewanti untuk melakukannya, karena Mbak Dewanti yang dipercaya, karena Mbak Dewanti yang dianggap mampu. Masa Mbak Dewanti menolak begitu saja gitu tanpa membantu mereka yang membutuhkan Mbak Dewanti? Ya sebenarnya sih saya tuh ya nggak tega gitu Bu kalau misalnya dimintai tolong terus saya nolak. Tapi emang semenjak kejadian itu tuh jadi saya kayak mikir-mikir lagi gitu loh Bu. Jadi saya kayak nggak sungkan gitu kalau nolak lagi, soalnya saya udah mikir gitu, saya tuh udah pernah ngelakuin kesalahan, nanti saya nggak mau lah ngelakuin kesalahan lagi dan dipermalukan di depan orang lagi kayak gitu Bu. Jadi yang sampai kayak bener-bener diyakinkan dulu gitu loh Bu, kalau emang benar-benar orang itu minta bantuan saya, kayak perlu diyakin gitu loh Bu saya. Soalnya saya tuh udah nggak mau lagi gitu Bu nanti melakukan kesalahan gitu. Jadi kayak langsung keinget gitu loh Bu kalau misalnya saya itu pernah melakukan kesalahan ini loh. Jadi kalau
ditunjuk apa-apa lagi tuh saya udah nggak mau nanti aku ya pas ngelakuin kesalahan lagi. Dan ini tuh efeknya tuh nggak udah sampai sekarang gitu loh Bu. Sampai Kejadian saat ini sampai juga saat ya. ini tuh kayak saya kalau ditunjuk-tunjuk padahal kejadiannya udah lumayan lama, tapi sampai sekarang itu saya tuh kayak masih kalau ditunjuk-tunjuk itu jadi nggak mau lagi gitu loh Bu. Meskipun apa orang itu sudah kayak mohon gitu, saya tuh perlu diyakinin lagi sampai benar-benar saya tuh luluh gitu loh Bu. Saya ya itu tadi, saya takut dipermalukan lagi gitu Bu. Saya takut nanti saya melakukan kesalahan. Berarti kalau saya melakukan kesalahan kan saya nggak mampu gitu loh Bu. Jadi udah mendingan nggak usah nunjuk saya, yang lain aja yang lebih mampu dari saya, daripada nanti saya melakukan kesalahan gitu. Jadi saya lebih baik dikasihkan ke orang lain aja Bu daripada saya. Bahkan saat ditunjuk apapun di univ gitu ya saya ya menolak Bu. Saya masih membekas gitu loh Bu rasanya. Jadi efeknya tuh sampai sekarang gitu. Dan Mbak Dewanti tuh sampai ngerasa benar-benar melakukan kemampuan Mbak Dewanti, padahal istilahnya tuh banyak yang membutuhkan bantuan Mbak Dewanti seperti itu, dan Mbak Dewanti menolaknya gitu sampai perlu diyakinkan. Nah, kira-kira kejadian itu kan Mbak Dewanti sudah bilang lumayan lama, tapi kan kejadiannya akhir-akhir ini kan, maksudnya masih dalam bulan-bulan ini seperti itu kan, dalam tahun-tahun ini seperti itu. Jadi kan memang apa ya, masih membekas karena kan masih kejadiannya nggak seberapa lama juga gitu, seperti itu kan. Iya Bu. Dan ya itu tadi loh Bu, sebenarnya saya tuh ya sungkan gitu kalau nolak, tapi ya saya ya takut gitu loh Bu, nanti saya tuh mengecewakan, nanti saya tuh berbuat kesalahan lagi kayak gitu Bu. Jadinya saya udahlah, jangan saya lagi, udah saya nggak mau kayak gitu Bu. Jadi di sini tuh Mbak Dewanti tuh sebenarnya ada kayak pergolakan batin gitu loh. Ya, di sisi lain Mbak Dewanti tuh pingin membantu mereka, tapi pikiran Mbak Dewanti tuh yang seolah-olah bilang kayak kamu tuh nggak mampu, kamu nanti mengecewakan. Nah, dari situ Mbak Dewanti tuh kayak jadi nggak mau, karena apa, pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Dewanti tadi tuh kan yang menyebabkan Mbak Dewanti tuh nggak mau menerima mereka, nggak mau menerima bantuan mereka gitu, menerima pertolongan mereka, ya itu tadi, menerima ajakan mereka tadi. Sehingga kan ya sebenarnya Mbak Dewanti pingin membantu, cuman ya Mbak Dewanti takut seperti kejadian seperti itu kan, kejadian yang pernah mengecewakan itu. Sekarang kan kalau ibu pikir ya, kalau ibu rasa itu Mbak Dewanti tuh mampu sebenarnya, cuman Mbak Dewanti tuh perlu kayak perlu apa gitu loh. Nah, apanya ini apa yang perlu Mbak Dewanti explore gitu. Jadi sebenarnya tuh saya sudah sadar ya Bu ya, sebelumnya tuh saya juga sudah sadar bahwa kalau misalnya hal ini terus menerus itu terjadi ke aku, ya aku nggak akan menjadi manusia yang maju gitu. Kalau misalnya saya masih terbayang-bayang sama kejadian itu kan, ya saya nggak akan bisa berproses juga gitu. Sebenarnya saya juga sudah sadar, tapi gimana ya, apa yang saya lakukan? Jadi sementara ini tuh saya tuh kayak masih ngomong gitu loh Bu, apa ya yang bisa saya lakukan. Cuman mulai sekarang tuh kayak saya sudah menerapkan rasa percaya diri gitu loh Bu. Jadi udahlah, saya harus bangkit, saya harus mulai percaya diri lagi kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya ditunjuk, berarti aku dipercaya gitu loh. Jadi saya tuh mulai dari sekarang tuh kayak udah menumbuhkan rasa percaya diri saya yang jadi on fire gitu loh Bu. Biar saya tuh ya itu tadi, biar kalau melakukan kesalahan itu ya emang wajar, manusia tuh tempatnya salah kayak gitu. Cuman ya udah, kamu sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya nanti ya udah terima gitu loh. Hasilnya baik ya disyukuri, kalau hasilnya jelek ya kamu perlu evaluasi, seperti itu kan ya Bu. Jadi ya sebenarnya sudah sadar, dan saya tuh ya mulai sekarang kayak sudah ayo menumbuhkan rasa percaya diri saya. Jadi ya itu tadi, meskipun masih agak berat gitu kalau ditunjuk untuk bilang iya, harus perlu diyakinin dulu itu, tapi udahlah ya, kalau nggak dicoba ya kamu akan terus menerus terpacu sama masalahmu itu, kamu nggak akan bisa maju kayak gitu. Jadi sekarang ya saya kayak sudah mulai gitu loh Bu, kalau disuruh
apa gitu, ditunjuk apa gitu, ya udah aku mau kayak mulai Jadi kayak gitu. ya meskipun awalnya Mbak Dewanti merasa ragu nih, tapi kan Mbak Dewanti kan sebenarnya sudah sadar. Nah, sadarnya Mbak Dewanti tuh kayak masih sebatas belum yang terlalu maksimal gitu loh melakukannya kan. Jadi kan sekarang Mbak Dewanti tuh ibu tanya lagi sekali lagi, keinginan Mbak Dewanti tuh apa gitu loh, apa yang Mbak Dewanti inginkan gitu. Kalau misalnya Mbak Dewanti kan terus-terusan terpacu sama masalah itu kan ya Mbak Dewanti nggak bisa maju. Nah sekarang ibu tanya, apa sih keinginan Mbak Dewanti? Ya keinginan saya tuh ya menjadi manusia yang lebih baik ya Bu ya, pastinya dari sebelumnya, yang apa nggak terpacu sama suatu kejadian yang bikin Yang sakit mengganggu hati, Mbak yang Dewanti, mengganggu gitu. ya. Jadi seharusnya dengan pengalaman ini tuh, dengan kejadian itu kayak membuat saya lebih berkaca Nah, gitu jadi loh kayak Bu. buat jadi pelajaran Lebih gitu jadi ya. pelajaran juga, biar ya namanya manusia tepatnya salah ya, sekarang kamu harus mengeksplor kemampuanmu. Kalau Berarti misalnya keinginan Mbak Dewanti mengeksplor ya. Bu, jadi yang awalnya kamu tuh tadi kayak kayak apa itu namanya, merasa dipermalukan, ya sekarang kamu tunjukkan ke orang yang telah apa ya istilahnya buat kamu sakit hati itu, biar kamu tuh nggak dipandang sebelah mata Ya, lagi, jadi biar kayak mereka gitu. tuh mengakui kemampuan Mbak Dewanti seperti itu kan. Ya kayak gitu Bu. Jadi yang awalnya kamu merasa kayak melakukan kesalahan terus dipermalukan, ya sekarang kamu harus berkaca, kamu harus mengevaluasi apa yang kamu lakukan, yang kamu berbuat kesalahan tadi itu ya udah, kamu saatnya kamu maju, saatnya kamu berpikir gimana biar caranya kamu nggak melakukan kesalahan lagi, ya dengan cara apa, ya dengan cara kamu belajar, dengan cara mengeksplor kemampuan, mengasah kemampuanmu, ya udah kayak gitu Bu. Jadi harus lebih tahu gitu loh, tahu diri gitu loh, yang awalnya salah, jadi biar nggak melakukan kesalahan lagi, ya kamu harus gimana, ya harus mengeksplor, kamu harus percaya diri, itu juga yang paling penting. Jadi ya usaha juga, nggak ngomong doang gitu. Nah sekarang Mbak sudah ya, sekarang ibu bilang, nah sekarang kan Mbak Dewanti bilang saya harus berusaha tanpa harus omong doang. Nah sekarang kan berarti Mbak Dewanti sudah sadar kok misalnya Mbak Dewanti terus-terusan seperti ini kan nggak akan maju. Sekarang apa sih yang perlu Mbak Dewanti lakukan? Nah kok misalnya Mbak Dewanti terus-terusan terpacu sama masalah itu kan nggak akan berhasil seperti itu. Nah sekarang langkah apa gitu, atau apa yang perlu Mbak Dewanti lakukan supaya menghilangkan kejadian-kejadian tersebut, dengan cara apa? Yang paling penting ya harus merubah mindset saya ya Bu, yang paling penting itu ya, kalau misalnya masih terbayang-bayang sama kejadian itu ya bisa mungkin harus ditutup gitu loh, istilahnya kayak benar-benar nggak usah diinget-inget lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya keinget kejadian itu ya bisa mungkin harus bangkit, bisa mungkin harus bisa melupakan. Kalau misalnya keinget ya kamu harus nggak kayak menstimulus diri saya gitu loh, bukan yang berpikiran kamu bisa, ayo gak boleh terpacu sama masalahmu itu lagi, ayo kamu bisa. Jadi kalau misalnya bayangan-bayangan itu muncul, saya kayak akan ngomong sendiri gitu loh, biar itu sebagai bentuk apa ya, biar saya nggak bentuk dukungan, bentuk self motivationnya saya gitu, biar saya nggak keinget kejadian itu lagi, biar saya ya bisa bangkit, biar saya bisa apa ya, motivasi diri saya sendiri gitu loh Bu. Jadi ya arah yang lebih baik lagi. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, saya nggak mau terus menerus kejadian itu, ya saya harus usaha itu tadi, saya harus merubah mindset saya, itu yang pertama. Terus ya saya harus berusaha juga, semaksimal mungkin untuk mengeksplor kemampuan saya tadi, dengan lebih maksimal lagi gitu ya. Yang awalnya kamu tuh oh ini loh kurangku di sini, jadi kamu harus mengeksplor kurangmu itu tadi. Gimana caranya biar kamu tuh nggak melakukan kesalahan, ya dengan cara kamu belajar. Kayak misalnya dirijen tadi ya Bu, yang dirijen tadi kan saya nggak, temponya nggak pas, ya berarti saya harus bisa mempaskan tempo ya, meskipun memang Mbak Dewanti notabene-nya bukan keahlian Mbak Dewanti di dalam dirijen, cuman Mbak Dewanti kan ingin apa ya istilahnya, ingin bisa ya tahu sedikit tentang ya saya nggak dipermalukan lagi. Jadi kan dari kejadian itu kayak saya sudah berkaca, oh iya ya, jadi ya saya harus bisa kayak gini juga, karena saya kan pikirannya orang kan semua anak padus bisa dirijen, jadi ya saya harus membuktikan lagi kalau kedepannya saya juga bisa dirijen loh, ya harus belajar dulu ya yang pasti. Cuma dari situ kayak saya oh ya berarti ini
dorongan buat aku biar aku belajar diri Kan belajar dengan media apapun bisa kok Mbak, ya Iya, meskipun Bu. nggak secara langsung Mm-mm. apa maksudnya Mbak Dewanti bisa apa gitu, nonton apa gitu kan bisa Iya, ya. Bu. Mungkin Mbak Dewanti tahu caranya untuk setidaknya gimana. pas lah Bu antara gerakan tangan sama tempo instrumennya tuh sama gitu loh, Bu. Jadi ya kan, otodidak gitu masih bisa gitu nggak Mbak? iya bisa aja Bu. Jadi kan dari kayak sudah menyadarkan saya gitu loh, biar saya nggak diremehkan lagi, biar saya nggak dipermalukan lagi, ya kamu harus berusaha, kamu harus belajar dirijen kayak gitu. Terus ya nggak cuman itu aja, kalau saya yang dulunya ditunjuk-tunjuk lagi saya nggak mau, ya saya harus mau mulai sekarang kayak Jadi gitu. percaya diri itu perlu gitu ya. Percaya diri itu Bu, yang saya ya yang udah mulai saya tanamkan itu percaya diri saya itu Bu. Kayak gitu. Nah terus kan gini Mbak Dewanti tadi sudah bilang saya perlu ini Bu, kayak gini. Nah sekarang apa sih yang perlu Mbak Dewanti lakukan akhir-akhir ini itu untuk bisa membantu Mbak Dewanti untuk memenuhi keinginan Mbak Dewanti yang tadi ya, supaya saya tuh nggak dianggap remeh lagi Bu, supaya saya tuh keinginan Mbak Dewanti tadi kan saya bisa mengasah kemampuan saya, mengeksplor kemampuan saya. Nah sekarang apa yang perlu Mbak Dewanti lakukan akhir-akhir ini? Jadi ini tuh sebagai bentuk evaluasi diri Mbak Dewanti seperti itu. Nah itu apa? Ya itu tadi Bu, saya harus percaya diri ya Bu. Terus yang paling penting ya saya harus mau, kalau misalnya ditunjuk ya gak boleh bilang enggak lagi. Intinya kalau orang itu nunjuk saya berarti orang itu percaya sama saya, jadi ya saya gak boleh mengecewakan seperti itu Bu. Jadi yang akan saya lakukan akhir-akhir ini ya saya mencoba bilang iya lagi kalau ditunjuk kayak gitu. Jadi kan sebagai bentuk evaluasi diri Mbak Dewanti gitu kan. Jadi yang awalnya memang Mbak Dewanti merasa masih kurang dalam hal ini, nah Mbak Dewanti bisa mengasahnya lagi, mengeksplornya lagi, supaya apa? Supaya keinginan Mbak Dewanti itu bisa terpenuhi gitu. Keinginan Mbak Dewanti yang nggak mau dipermalukan lagi itu tadi kan, yang maksudnya Mbak Dewanti tuh bisa kok, Mbak Dewanti bisa kok dengan belajar itu bisa memenuhi keinginan Mbak Dewanti seperti ini. Jadi emang evaluasi diri itu perlu Mbak. Jadi nggak hanya Mbak Dewanti saja, dan ibu sendiri itu perlu sekali evaluasi gitu dalam melakukan hal kan. Kita bisa mengevaluasinya mana yang baik buat diri kita gitu kan. Nah dari kejadian itu Mbak Dewanti kan juga bisa mengevaluasi diri Mbak Dewanti kan. Nah kira-kira evaluasi dirinya Mbak Dewanti itu seperti apa gitu bentuknya? Jadi yang awalnya kan saya kan sakit hati ya Bu sama orang yang telah menegur saya di depan umum tadi, ya saya harus kayak legowo gitu Bu. Jadi saya sebisa mungkin harus minta maaf itu ya Bu yang paling penting. Terus yang paling penting saya juga ya udah jangan membenci orang ini, toh mungkin maksud orang ini tuh ya baik, cuman saya yang salah artikan, saya yang menganggap itu jelek, yang membuat persepsi saya tuh yang jelek gitu ke orang itu. Padahal mungkin sebenarnya kan saya juga nggak tahu orang itu maksudnya mungkin baik, cuman penyampaian aja yang menyinggung saya. Mungkin maksudnya beliau bagus Bu, ya itu tadi ya kayak ya mengevaluasinya kayak gitu. Oh iya ya, mungkin maksudnya orang itu baik kayak gitu. Jadi ya aku nggak boleh kayak mempunyai pikiran buruk lagi sama orang ini. Terus ya itu Bu, mengevaluasi saya. Terus untuk evaluasi diri saya sendiri ya saya harus bisa tahu gitu kemampuan saya. Terus saya harus mampu juga apa yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan tuh apa. Jadi yang tadinya saya itu kayak masih ragu-ragu, saya tuh masih nggak yakin untuk tampil lagi di depan umum, ya saya jadi lebih maju lah. Jadi saya ingin bisa tampil di depan umum dengan cara apa ya percaya diri itu tadi. Terus saya ya mengeksplor kemampuan saya itu tadi kayak gitu. Karena kan Mbak Dewanti dengan begitu kan bisa mengukurnya gitu, dan bisa maksudnya Mbak Dewanti bisa menyeimbangkan gitu. Yang awalnya tadi Mbak Dewanti merasa bahwa saya nggak mampu, nah nggak mampunya itu bisa dilawan dengan cara apa gitu, dengan cara yang Mbak Dewanti sebutkan tadi, seperti ya saya perlu mengasah kemampuan saya Bu, perlu percaya diri lagi, belajar. Nah itu benar sekali Mbak itu. Jadi Mbak Dewanti di sini tuh sudah menemukan langkah yang tepat untuk mendukung evaluasi diri Mbak Dewanti gitu sebenarnya. Jadi sekarang itu
Mbak Dewanti sudah merencanakan ini bla bla bla, tapi kalau misalnya Mbak Dewanti nggak melakukannya ya itu sia-sia. Jadi di sini tuh perlu konsistenan gitu kan ya Mbak ya itu. Jadi emang apa ya, ini tuh perlu banget untuk ditingkatkan gitu. Evaluasi diri tuh juga mendukung hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Nah sekarang rencana nih. Sekarang kita berbicara tentang rencana. Nah Mbak Dewanti tadi sudah istilahnya kayak keinginan saya ini Bu, ini. Nah sekarang rencana Mbak Dewanti apa nih? Rencana saya ya yang pastinya saya harus bisa Bu, saya harus dari pengalaman itu tadi ya, saya nggak boleh terus-menerus larut dalam masalah ini tadi ya. Jadi saya udah yang seperti yang saya bilang tadi, saya harus lebih percaya diri, itu yang pertama. Terus saya harus bisa mengetahui kalau misalnya saya berbuat salah, mana kesalahan saya itu tadi. Jadi dari kesalahan itu saya belajar, oh aku salahnya di sini, jadi aku harus lebih meningkatkan belajar ini, dari kesalahan gitu ya. Belajar dari kesalahan saya. Jadi misalnya saya salahnya di yang tadi ya, kalau yang di region salahnya karena temponya nggak pas, berarti saya harus bisa jadi lebih tahu lagi gimana cara mengatur tempo tangan, gerakan tangan sama instrumen tuh biar sepadan, biar seimbang tuh kayak gimana ya, harus belajar seperti itu ya, kayak gitu Bu. Ya lebih percaya diri lagi, lebih tahu dan bisa mengeksplor mana sih kesalahannya, terus bisa mengukur juga, oh ternyata kemampuanku masih segini loh, jadi aku perlu meningkatkan kemampuanku lagi biar aku nggak lagi kayak apa ya istilahnya, nggak terpacu di masalahku yang dulu. Jadi yang awalnya aku dulu pernah melakukan kesalahan, biar nggak melakukan kesalahan lagi, ya itu tadi mengeksplor. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apa yang Mbak Dewanti lakukan untuk mendukung semua rencana Mbak Dewanti tadi? Yang pastinya ya saya harus konsisten ya Bu ya, konsisten dalam menetapkan rencana saya itu tadi. Jadi kan yang tadi saya sudah bilang, saya ingin lebih percaya diri, lebih mengeksplor kemampuan saya, ya itu harus dilakukan terus menerus, diulang terus menerus, biar nggak stuck gitu loh Bu, biar saya nggak berhenti juga kan, biar berproses sampai di situ gitu ya. Saya kan ya pastinya berproses gitu, biar nggak kedepannya tuh ya saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ya saya kalau sudah ada rencana ya harus dilaksanakan rencana itu tadi, biar nggak cuma di mulut doang, jadi di implementasikan actionnya gitu, tuh juga ada gitu loh Bu, kayak gitu. Nah mungkin dengan cara apa nih yang bisa mendukung Mbak Dewanti untuk bisa konsisten? Ya itu tadi Bu, jadi saya ya kayak mengasah kemampuan saya. Nah itu dengan mungkin caranya gitu loh Mbak, caranya biar Mbak Dewanti biar saya lebih percaya diri gitu ya, mungkin dengan saya menghadap cermin kayak gitu bisa. Bu. Terus biar saya tuh lebih percaya diri kayak gitu, terus saya belajar dari kesalahan saya tadi, saya mengeksplor kemampuan mungkin saya. dengan media apa gitu yang bisa mendukung Mbak Dewanti? Media apa Bu ya? Ya setidaknya saya sudah tahu kesalahan saya, jadi ya mungkin dengan cara yang tadi kayak kan yang tadi kan saya dirijen saya, jadi saya medianya ya saya cari-cari gitu loh Bu, cari di internet tentang apa dirijen yang baik itu kayak gimana atau gitu. mungkin dengan YouTube kan ya bisa di medianya gitu. Ya internet itu tadi. Jadi dengan beberapa aplikasi yang mendukung Mbak Dewanti untuk bisa menyeimbangkan antara tempo dengan gerakan tangannya tadi itu kan. Nah itu yang Ibu maksud. Jadi medianya itu apa? Nah Mbak Dewanti sudah tahu ya, lewat internet Bu, saya jadi bisa mengenal ini kayak bagaimana cara menyeimbangkan temponya dengan gerakan tangan. Nah itu benar sekali Mbak. Jadi di samping Mbak Dewanti sudah mengetahui ya saya perlu mengasah kemampuan saya dengan cara itu Bu, dengan cara saya lebih tampil percaya diri di depan cermin tadi, kayak ngomong di depan cermin awalnya, nanti bisa yang bisa mendukung Mbak Dewanti untuk bisa tampil di depan umum seperti itu. Itu memang benar-benar bagus sekali Mbak. Jadi rencana-rencana yang Mbak Dewanti tetapkan ini, Ibu harap Mbak Dewanti bisa benar-benar konsisten tanpa hanya omong doang gitu, tanpa hanya Mbak Dewanti itu cuman
angan-angan Mbak Dewanti saja tanpa nggak melakukan actionnya, nggak mengimplementasikan dengan sebaik Iya. mungkin. Jadi ibu harap rencana ini Mbak Dewanti perlu dipegang teguh dan perlu dijalankan dengan baik. Iya Bu, bisa mungkin harus Bu saya lakukan ini semua biar saya Ya, nggak jadi terlalu manusia- sama masalah Mbak Dewanti biar saya juga. jadi manusia yang lebih maju lagi ke depannya. Ya seperti itu Bu, biar saya bisa berproses juga. Kalau misalnya saya cuma ngomong doang ya mana actionnya, nggak ada. Terus kamu prosesnya dari mana kalau cuma ngomong doang? Dan ibu tuh juga pernah baca-baca dari biografi seorang ilmuwan saja loh Mbak melakukan kesalahan. Dan dia dalam kayak apa, dia menemukan sebuah teori tuh nggak yang langsung jadi gitu, satu teori jadi itu enggak, dia tuh melalui beberapa tahap dan proses yang benar-benar panjang. Bahkan Albert Einstein pun dia menemukan suatu kesalahan itu sering, tapi mereka belajar dari apa kesalahan sehingga membuat dia menjadi manusia lebih maju lagi. Masa Mbak Dewanti nggak mau seperti Albert Einstein? Iya Bu ya, seorang ilmuwan aja bisa kayak gitu, apalagi saya yang bukan apa-apa. Jadi ya kesalahan itu sebagai apa ya tolak istilahnya, ukur kesalahan itu sebuah kesuksesan yang tertunda kayak gitu. Jadi kalau melakukan kesalahan ya kamu harus tahu gitu, kamu harus tahu gimana caranya biar nggak melakukan kesalahan lagi ya, biar kamu sukses ya perlu usaha kayak gitu kan ya benar. Iya Bu, jadi bisa mungkin saya menanamkan ini, saya harus melakukan rencana saya itu tadi biar saya bisa menjadi manusia yang lebih maju lagi gitu. Harus benar-benar konsisten Ya, ya, konsisten dan komitmen dengan baik. Mbak Dewanti bisa melakukannya kok. Ibu yakin. Iya Bu. Mungkin sudah nggak ada yang ditanyakan lagi dari Mbak Dewanti. Sudah Bu, saya rasa sudah ya. Iya, dan saya sangat terima kasih juga nih sama Ibu, soalnya Ibu telah membantu saya untuk menyadarkan saya ini. Enggak, jadi Ibu tuh kan cuma memfasilitasi saja. Mbak Dewanti sendiri pun sudah menemukan rencana yang sesuai kok dengan Mbak Dewanti dan dengan keinginan Mbak Dewanti. Nah, Ibu acungi jempol buat Mbak Dewanti yang aktif juga mengikuti proses ini dengan baik seperti itu. Baik, Ibu akhiri saja ya, karena Ibu rasa udah lebih dari 30 menit kita berbincang-bincang. Iya. Ya sudah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum